بسم الله الرحمن الرحيم نستغفر الجزاء مثل ما نوه آباؤنا وأجدادنا وأسلافنا الصالحون. الله يدخل نياتنا بنياتهم وأعمالنا بأعمالهم وأخلاقنا بأخلاقهم على هذه النية وعلى كل نية صالحة جامعة شاملة من خير الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Ikhwani rahimakumullah, pada kesempatan ini kita melanjutkan pembahasan tafsir sampai pada surat Al-Falaq. Kemarin kita sudah bahas tentang permasalahan surat An-Nas. Kaitannya dengan surat Al-Falaq dan surat An-Nas disebutkan dalam satu riwayat Imam Tirmidzi dari Uqbah bin Amir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laqad anzalallahu alayya ayatin lam yura mithluhunna." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kepadaku beberapa ayat yang tidak ada bandingannya, yaitu apa? Qul a'udzu birabbin nas ila akhir surah sampai akhir surat, dan qul a'udzu birabbil falaq ila akhir surah. Kita lihat di dalam berbagai hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan keutamaan suatu surat. Itu tidak membuat surat ataupun ayat yang lain ya di bawahnya atau bagaimana ya, sehingga setiap sesuatu itu ada keutamaannya, ada keutamaannya. Di sini mempunyai keutamaan, kemudian di ayat yang lain juga punya keutamaan. Surat tertentu ada keutamaan tersendiri, sehingga kita bisa melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita berbagai ayat ataupun berbagai surat yang memiliki keutamaan satu dengan yang lainnya. Kemudian dalam satu riwayat Imam Bukhari, dalam Imam Bukhari disebutkan dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika ingin tidur di setiap malamnya, maka beliau itu menengadahkan kedua tangannya. Jadi di tangannya itu dilakukan semacam ini, lalu ditiup terlebih dahulu, ya, ditiup terlebih dahulu semacam ini, kemudian dan membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Ya, jadi dibaca 3 surat itu satu kali. Kemudian apa setelah itu? Kemudian mengusap kedua telapak tangannya pada bagian tubuh semampunya. Ya. Dimulai dari bagian kepala, wajah, kemudian bagian depan tubuhnya, lalu bagian belakang tubuhnya yang bisa dia raih. Ya. Hal semacam ini termasuk sunnah dan dilakukan sebanyak 3 kali. Ya. Jadi awal sebelum tidur kita lakukan tangan semacam ini, kemudian meniup semacam itu, lalu membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas, lalu kemudian diusapkan. Lagi setelah itu 2 kali ditiup terlebih dahulu, lalu kemudian baca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas, ditiup lagi, dan yang ketiga juga semacam itu. Menunjukkan bahwa kita ini minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui bacaan-bacaan, dan ada rahasianya ini. Tangan ini ada rahasianya. Kalau mau dikatakan ayo sekarang cuman sekedar baca begitu saja, yes, itu akan dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa harus kemudian tangan dibuka kemudian ditiup lalu diusapkan. Sehingga wajar kalau orang-orang saat ini kemudian melakukan suatu hal yang kelihatannya seperti bacaan dan lain sebagainya, lalu diusapkan pada bagian tubuh sebagaimana nanti juga disebutkan.
Nah, ini termasuk sunnah dan dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan itu termasuk penjagaan diri, termasuk tahassun, penjagaan diri seseorang dari berbagai macam gangguan. Maka dilakukan semacam ini, baca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas, dan itulah Al-Quran. Ada ayat-ayat Al-Quran yang kemudian memang khusus untuk penjagaan diri seseorang, ya. Sebagaimana disebutkan kaitannya dengan surat ayat kursi, amanar rasul, ya, itu kan disebutkan mungkin kaitannya dengan pembahasan yang kemarin kita bahas tentang syaitan, di mana syaitan berwujud manusia datang kepada Abu Hurairah pada saat Abu Hurairah sedang menjaga Baitul Mal pada saat itu, ya. Menjaga Baitul Mal ditugaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian ada pencuri mau mengambil harta Baitul Mal, ditangkap oleh Abu Hurairah. Lalu kemudian orang ini mengatakan, wahai Abu Hurairah, saya ini punya tanggung jawab keluarga, ya, dan lain sebagainya. Akhirnya kemudian dilepas oleh Abu Hurairah. Pagi harinya Rasulullah SAW langsung tanya, ya, ma fa'ala asiruka al-barihah, apa yang terjadi pada tawanan kamu tadi malam, ya. Langsung ditanya oleh Rasulullah SAW, belum Abu Hurairah menceritakan. Ya Rasulullah, dia kemudian mengadukan karena punya tanggung jawab keluarga dan lain sebagainya, maka saya lepas, ya. Wahai Abu Hurairah, nanti malam dia bakal datang lagi, ya. Maka Abu Hurairah mengatakan malam ini enggak tidur, ya. Rasul mengatakan seperti itu bakal datang, maka kemudian ditunggu oleh Abu Hurairah sampai akhirnya orang itu pun datang dan ditangkap oleh Abu Hurairah. Maka Abu Hurairah mengatakan malam ini kamu enggak bisa lepas. Nangis-nangis di depan Abu Hurairah, akhirnya karena ibadah dilepaskan dan mengatakan akan kembali, tidak akan kembali. Paginya Rasulullah langsung tanya, apa yang terjadi dengan tawanan kamu tadi malam, ya Rasulullah, dia nangis dan lain sebagainya. Akhirnya saya merasa kasihan, saya lepas ya Rasulullah. Wahai Abu Hurairah, sesungguhnya dia itu nanti malam bakal datang lagi, ya, bakal datang lagi. Hari yang ketiga kata Abu Hurairah, enggak bakal saya lepas, saya akan tawan sampai Rasulullah SAW datang paginya. Maka kemudian ketika ditangkap orang tersebut, orang itu mengatakan, wahai Abu Hurairah, saya minta kamu lepaskan saya mau ajari kamu, ya, saya mau ajari kamu. Lihat sahabat, kamu ngajari saya akan lepas, ya. Ilmu, ya, harganya ilmu mahal. Maka kemudian dikatakan oleh orang tersebut, wahai Abu Hurairah, sebelum kamu tidur baca ayat kursi, baca amanar rasul, ya. Maka kamu akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan kamu dapati sesuatu hal yang mengecewakan kamu sampai pagi harinya, ya. Maka kemudian dilepas orang tersebut. Pagi harinya Rasulullah tanya, apa yang terjadi dengan tawanan kamu tadi malam? Ya Rasulullah, dia kasih ilmu saya lepas, ya. Apa yang dia katakan? Sebelum tidur baca ayat kursi sama amanah Rasul, maka kamu akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahai Abu Hurairah, sesungguhnya apa yang dikatakan benar walaupun dia itu pendusta. Walaupun dia itu adalah pendusta, tapi apa yang dikatakan itu adalah benar. Kamu mau tahu Abu Hurairah, selama 3 hari ini kamu berbicara sama siapa? Siapa ya Rasulullah? Iblis, ya. Syaitan yang datang kepada kamu berwujud manusia, dan kemudian memberikan ilmu kepada kamu walaupun dia itu memang pendusta. Maka seseorang sebelum tidur membaca ayat-ayat untuk menjaga dirinya dan menjaga keluarga, menjaga apa yang dimiliki, sehingga insya Allah tidak mendapati hal-hal yang mengecewakan. Kemudian sebab turunnya daripada surat Al-Falaq dan An-Nas, ya, sebab turunnya apa? Disebutkan seorang Yahudi, yaitu Labid ibn A'sam, itu menyihir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan apa? Memakai sisir Nabi sallallahu alaihi wasallam dan diikat dengan 11 jahitan jarum. Kemudian Rasulullah SAW terkena pengaruh sihir tersebut.
Rasulullah SAW terkena pengaruh sihir. Lalu kemudian mungkin kita tanya, kok Rasulullah SAW saja terkena pengaruh sihir? Seharusnya dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkena pengaruh sihir itu adalah suatu hal yang menunjukkan sifat manusiawinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita tahu manusia biasa, ya, manusia yang biasa yang kemudian dikasih keutamaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ada hal-hal yang sifat manusiawi juga terkena pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seperti sakit dan lain sebagainya, termasuk diantaranya adalah masalah terpengaruh dengan sihir. Tetapi perlu diingat bahwa pengaruh yang terkena pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hanya pada hal-hal yang sifatnya zahir. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disebutkan dalam riwayat merasa letih lesu, ya, diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan melakukan sesuatu sepertinya sudah dilakukan, tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merasa itu belum dilakukan. Itu saja yang terjadi pada diri Rasulullah SAW karena pengaruh sihir. Lalu kemudian turunlah surat Al-Falaq dan An-Nas kepada Rasulullah SAW yang jumlah ayatnya total itu ada 11, ya. Sehingga setiap dibaca kepada Rasulullah SAW, pengaruh sihir itu pun terlepas. Pengaruh sihir itu terlepas. Tadi kan ada 11 jahitan, ya, 11 jarum yang kemudian dilakukan oleh seorang Yahudi, yaitu Labid ibn A'sam, berusaha untuk menyihir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemudian setelah selesai pembacaan daripada surat Al-Falaq dan An-Nas, maka terlepaslah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari pengaruh sihir dan terasa kemudian ringan diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemudian malaikat Jibril alaihissalam melakukan ruqyah terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Bismillahi uraqika min kulli syai'in yu'dika min syarri hasidin wa ainin wallahu yushfik. Ya, Bismillahi uraqik, ya Allah, dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala aku melakukan ruqyah terhadap kamu min kulli syai'in yu'dik, dari segala sesuatu yang mengganggu kamu, min syarri hasidin, dari keburukan orang yang hasad, wa ainin, dan keburukan mata, ya, wallahu yushfik, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kesembuhan kepada kamu. Silahkan bacaan-bacaan semacam ini juga kemudian kita bisa baca untuk meruqyah diri kita, untuk memberikan perlindungan kepada kita dari berbagai macam gangguan, baik gangguan manusia maupun gangguan jin. Ini juga suatu hal yang bisa kita lakukan. Nah, disebutkan dalam hadis tadi min syarri hasidin wa ainin, ya, dari keburukan orang yang hasad sama keburukan mata, ya. Keburukan mata itu bagaimana? Kata Rasulullah SAW dalam hadisnya, al-ainu haqqun, ya, bahwa mata itu hak, benar terjadi, ya. Kalau boleh kita katakan biasanya kita ngomongnya kena mata, ya, kena mata. Kenapa kok kena mata? Ada mata orang-orang yang hasad ketika melihatnya langsung kemudian memberikan pengaruh. Dan itu kan dikatakan dalam hadis al-ainu haqqun, bahwa mata itu, ya, ada pengaruhnya, benar bisa terjadi pada diri seseorang dengan melihat sesuatu kemudian pandangannya yang tajam berpengaruh kepada orang lain sehingga ada terkena sakit dan lain sebagainya. Itu bisa terjadi sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kemudian kita bisa yang namanya berobat, ya. Berobat dengan apa, ya? Dengan sesuatu yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nggak kenal dukun, ya. Kita nggak kenal dukun, kita nggak kenal sihir, ya, sama sekali. Yang kita lakukan adalah kembali kepada Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga tidak keluar daripada syariat. Semacam itu yang perlu kita ketahui. Kemudian kandungan surat daripada Al-Falaq disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, qul a'udzu birabbil falaq. Qul, katakanlah wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku berlindung kepada Rabbil Falaq. Rabbil Falaq ini Tuhannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang maksudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala
Al-falak itu bisa berarti subuh, bisa berarti pula segala sesuatu yang terbelah. Ya, segala sesuatu yang terbelah. Min syarri ma khalaq, dari segala keburukan apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga segala sesuatu itu ada yang baik, ada yang buruk. Maka kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis Rasulullah SAW, ketika kita ini membeli sesuatu yang baru, ya, kita kan disunnahkan untuk kemudian berdoa, ya, bahwa minta kebaikan daripada barang tersebut dan minta dijauhkan dari Allah oleh Allah Subhanahu wa taala dari keburukan barang tersebut. Apa saja yang kita miliki, ya. Karena sesungguhnya kan disebutkan ada sesuatu yang membawa sial, ya. Ada sesuatu yang membawa sial. Di antara yang membawa sial itu adalah rumah, kemudian kendaraan dan wanita. Ya, 3 ini yang membawa sial kata Rasulullah SAW di dalam hadisnya. Sehingga ada terkadang kita ini diminta untuk kemudian berlindung dari keburukan hal-hal yang sifatnya tidak baik pada tempat ataupun seseorang, supaya kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan disebutkan di dalam ayat ini min syarri ma khalaq, dari keburukan apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, disebutkan dalam satu riwayat pula dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika mengeluh sakit pada anggota tubuhnya, maka beliau membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas, dan kemudian dibacakan pada telapak tangan kanannya dan diusapkan pada bagian tubuhnya yang sakit. Ya. Semacam itu sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini hanya khusus pada telapak kanan saja. Dibacakan surat Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas, lalu diusapkan. Mana yang sakit? Kakinya. Diusapkan semacam itu. Ya. Ini kan pengaruh apa ini? Ya, wallahu a'lam. Ya, kita nggak tahu ada pengaruh apa ini. Ya, untuk kemudian bacakan tangan, kemudian tangan bisa berpengaruh dan lain sebagainya. Kalau kita melihat kan disebutkan sekarang penelitian sudah berkembang dan lain sebagainya. Orang Jepang itu sekarang kemudian meneliti bagaimana ada air yang dibacakan kata-kata yang baik, kemudian ini kata-kata yang buruk ternyata berpengaruh. Molekulnya yang dikasih kata-kata yang baik menjadi molekulnya baik, kemudian yang dikasih dengan kata-kata yang buruk jadi molekulnya rusak. Bagaimana kalau dibacakan Al-Quran pada air-air tersebut? Dan ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, membacakan ayat-ayat lalu kemudian diusapkan. Pasti ada pengaruhnya, ya, pasti ada pengaruhnya, sehingga tangan yang kemudian tadinya dibacakan ayat-ayat Al-Quran lalu kemudian diusapkan bisa memberikan kesembuhan, setidaknya mengurangi apa yang sakitnya, ya, sehingga hal ini termasuk suatu hal yang disunnahkan. Silahkan untuk kemudian kita melakukan hal-hal tersebut, sehingga para salaf terdahulu memberikan kepada kita supaya kita ini setelah selesai sholat, ya, membaca surat Alam Nashrah, lalu kemudian mengatakan Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri sebanyak 7 kali. Sambil apa? Sambil kemudian memegang tangannya di dada, ya. Lalu membaca surat Alam Nashrah, lalu kemudian baca ayat Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Apa pengaruhnya? Alam Nashrah supaya dilapangkan dada kita, ya. Kemudian Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri, ya Allah, doanya Nabi Allah Musa alaihi salam mengatakan semacam itu. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri dibaca sebanyak 7 kali sehingga insya Allah dilapangkan oleh Allah. Kita berharap semacam itu. Kenapa? Hati kita memang punya penyakit, ya. Hati kita memang punya penyakit, sakitnya banyak ini, ya. Harus diobati. Diobatinya ya dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan di dalam ayat yang selanjutnya wa min syarri ghasikin idza waqab, dan dari keburukan, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan malam jika telah tiba, ya.
ini malam itu ada keburukannya. Kenapa? Karena di situ ada binatang buas keluar, kemudian orang-orang yang buruk, orang-orang yang fasik, dan orang-orang yang berbuat kerusakan itu keluarnya di malam hari. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan malam jika telah tiba, maka minta dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa min syarrin naffatsati fil uqad. Dan dari keburukan minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari keburukan apa? Dari keburukan wanita-wanita tukang sihir ketika kemudian mereka meludah pada ikatan-ikatan jahitan. Ya, kan ada perbuatan-perbuatan daripada orang sihir, an-naffatsat itu tiupan, ya, ludah tapi tidak keluar ludahnya, hanya tiupan saja. Fil uqad, pada ikatan-ikatan, ada bacaan-bacaan. Kita tahu bahwa sesungguhnya itu tidak akan berpengaruh kecuali dapat izin dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga bukan perbuatannya yang kemudian bisa berpengaruh, tetapi sesungguhnya karena memang dapat izin dari Allah Subhanahu wa taala. Cerita tentang Harut wa Marut yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, mereka adalah orang-orang yang kemudian mempunyai ilmu tetapi ngambilnya orang-orang yang belajar malah digunakan untuk memecah belah orang, ya. Diambil ilmunya, tapi ilmu yang buruk malahan yang diambil, ya. Padahal sudah diingatkan, kalian jangan mengambil kecuali yang baik bagi kalian, tapi diambil yang buruk oleh mereka, dibuat untuk kemudian melakukan sihir dan lain sebagainya seperti yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Maka sesungguhnya hal-hal semacam itu kita yakini ada terjadi, tetapi sesungguhnya tidak dapat terjadi kecuali dapat izin dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam hadits qudsi, seseorang ketika mau berbuat keburukan kepada orang lain, maka tidak bisa mendapatkan keburukan orang tersebut kecuali yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seseorang mau memberikan kebaikan kepada orang lain, maka tidak bisa kita memberikan kebaikan kecuali yang memang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dalam hal ini, masalah sihir dan lain sebagainya, kita yakini bahwa semua itu sudah ditentukan oleh Allah dan bisa berpengaruh karena dapat izin dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa min syarri hasidin idza hasad. Terakhir surat daripada Al-Falaq, kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan orang yang hasad. Dari keburukan orang yang hasad, idza hasad. Min syarri hasidin idza hasad. Dari keburukan orang yang hasad jika berbuat dengan hasadnya tersebut. Jadi ada orang yang hasad, hasadnya cuma dipendam saja, ya. Hasad itu apa? Hasad itu adalah merasa berat dengan kenikmatan yang diterima oleh orang lain, ya. Ingin hapus, walaupun tidak harus kembali kepada saya, pokoknya nikmat tersebut nggak ada pada orang tersebut. Nah, orang ini hidupnya susah payah, ya. Kalau sudah sampai hasad pada diri seseorang, hidupnya semuanya sumpah, ya. Kenapa? Melihat orang lain yang dia hasad tambah lama tambah sukses, ya. Dan dia nggak ada yang bisa dilakukan kecuali tambah sumpah, ya. Melihat yang lain, loh ini kemarin baru beli motor, ya, motornya baru, ya. Dia sudah mulai bingung, ya. 1 tahun, 2 tahun, ternyata pindah rumahnya lebih baik dari yang sebelumnya, jadi tambah bingung lagi keadaannya. Dilihat lagi berapa saat beli mobil, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ya. Tambah bingung dan tambah sumpah, tidak tahu apa yang harus dilakukan, ya. Maka kita jangan seperti ini, ya. Hidup itu yang enak, harusnya kita merasa senang dengan kenikmatan yang ada pada orang lain, ya. Kan disebutkan dalam hadis, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi, bahwa tidak sempurna iman seseorang kecuali dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia sukai untuk dirinya sendiri, ya.
Harusnya kalau saya pengen punya mobil berharap semua orang punya mobil. Ya, nanti macet ya, bingung. Ya sudah nggak apa-apa. Yang penting jalannya diperluas. Ya, kita berharap bahwa kita pengen jadi orang yang kaya, orang yang sukses. Melihat orang lain, berharap orang lain juga seperti itu. Ya. Nah, orang-orang salaf, orang-orang dahulu, Rasulullah SAW berusaha semuanya masuk surga. Ya. Berusaha semuanya masuk surga. Nangis Rasulullah SAW ketika ada orang Yahudi mati. Ya, tanya, ya Rasulullah, kenapa engkau orang Yahudi mati kamu kemudian nangis? Saya lewat satu orang yang saya nggak bisa kasih syafaat sama orang ini, nggak bisa saya selamatkan. Perlu diingat bahwa para aulia salihin adalah pewarisnya Rasulullah SAW, sehingga mereka juga mempunyai sifat seperti Rasulullah SAW, berharap semuanya masuk surga, berharap semuanya dapat karunia dari Allah, berharap semuanya lebih tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada dirinya. Itu yang mereka harapkan. Sehingga kalau melihat orang lain itu kasihannya kasihan kenapa maksiat, ya. Bukan kasihan karena miskin, ya. Dan Rasulullah SAW tidak khawatir kepada umatnya akan jatuh miskin, ya. Nggak khawatir. Ini sunnatullah. Ada yang kaya, ada yang miskin, itu biasa, ya. Tetapi yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW, kalau kita sudah cinta sama dunia, terjerumus pada dunia, lupa sama akhirat. Khawatirnya itu, ya. Khawatirnya tidak taat, khawatirnya maksiat, itu yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW, sehingga kita ini berusaha untuk membuat orang lain lebih baik daripada kita. Bukan kemudian malah kita rebutan, ya, warisan nggak selesai-selesai, dunia nggak selesai-selesai, melihat orang lain punya nikmat, kita kemudian ya merasa panas hati. Bukan semacam itu, malah harusnya senang dengan kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang. Dan kalau seseorang itu tahu, yakin, ya, tentang Allah Subhanahu wa taala, maka penyakit yang ada di dalam hati itu akan hilang. Seseorang semakin kenal Allah Subhanahu wa taala, maka semakin penyakitnya akan hilang. Tapi kalau hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala melemah, penyakitnya akan tambah banyak. Orang yang hasad, ya, kalau dipahami, dia itu malah merasa kesalnya sama Allah. Kenapa? Yang memberikan nikmat itu siapa kepada orang tersebut? Allah yang kasih nikmat. Kalau dia merasa berat dengan nikmat yang diterima oleh seseorang, berarti dia merasa berat, Allah kenapa kasih dia, kok nggak kasih saya, ya. Berarti kesalahan pada dirinya adalah melawan Allah, ya. Bukan melawan orang itu, ya. Bukan tetangganya, bukan temannya, tapi yang dia lawan malah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah kasih kepada fulan nggak kasih saya, ya. Maka orang kalau semakin kenal kepada Allah, penyakitnya itu akan semakin hilang. Kenapa harus kita susah payah benci kepada seseorang? Lawang yang ngasih nikmat Allah Subhanahu wa taala, seharusnya kita merasa ridha dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Saya mau dikasih sedikit, mau dikasih banyak, itu Allah Subhanahu wa taala yang berikan. Kasih yang lain tambah lebih banyak, itu pemberian dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa harus marah dengan ketentuan Allah? Nah, disebutkan di dalam hadis, al-mu'min yaghbid wal munafik yahsud, ya, bahwa yang namanya seorang mukmin yang sesungguhnya, dia itu punya rasa namanya ghibtah. Ghibtah itu beda dengan hasad, ya. Kalau ghibtah itu apa? Ghibtah itu bersaing, ya. Itu masih boleh, ya. Bersaing dalam kebajikan itu silahkan, ya, tidak dilarang. Tetapi kalau kemudian hasad, merasa berat, merasa mangkel hatinya dengan nikmat yang diberikan oleh Allah kepada orang lain, itu sifatnya orang-orang munafik. Kalau benar-benar mukmin, dia itu hanya ghibtah. Kalau ada nikmat dikasih didapat oleh orang lain, dia itu hanya merasa ingin seperti orang tersebut. Silahkan. Kalau semacam itu tidak dilarang, ya. Ada nikmat dikasih kepada orang lain, kok punya rumah, saya harus punya rumah lebih baik daripada orang tersebut. Silahkan, nggak dilarang, asalkan nggak merasa berat dengan nikmat yang dikasih oleh Allah kepada orang tersebut, ya.
Lu kenapa kok punya ilmu? Ya, saya pengen seperti dia, silahkan. Lu kenapa kok sedekah? Ya, saya ingin sedekah seperti dia. Boleh. Kan disebutkan dalam hadis bahwa ada dua orang yang kita ini boleh merasa ghibtah kepadanya. Yaitu siapa? Orang yang dikasih harta oleh Allah Subhanahu wa taala, dia belanjakan harta itu siang malam dalam kebaikan. Kita merasa ghibtah kepada orang yang semacam ini, silahkan. Allah, saya pengen punya harta seperti fulan, saya bisa belanjakan seperti fulan. Ya, silahkan. Yang kedua adalah orang yang punya ilmu, dia berikan ilmunya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka kepada dua orang ini kita silahkan untuk kemudian mempunyai rasa ghibtah, berkeinginan untuk bisa seperti orang tersebut. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, ada 4 orang, ya. Yang satu dikasih ilmu dan dikasih harta oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Satu orang dikasih ilmu dan dikasih harta oleh Allah. Hartanya dibelanjakan dalam kebaikan. Maka pahalanya besar bagi orang yang semacam ini, punya harta dan punya ilmu. Yang kedua, dikasih oleh Allah ilmu tapi enggak dikasih harta. Dikasih oleh Allah ilmu, enggak dikasih harta. Dia mengatakan, ya Allah, seandainya kata saya seperti fulan, saya bisa belanjakan harta seperti orang tersebut. Maka dua orang ini pahalanya sama, kata Rasulullah SAW. Ya, pahalanya sama. Ya, walaupun yang satu tidak punya harta, ya, tapi dikasih ilmu oleh Allah, mandang orang lain yang baik yang mana, berharap seperti orang tersebut, lalu kemudian niat itu saja sudah dikasih pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, orang dikasih harta tidak dikasih ilmu, ya. Dia belanjakan hartanya untuk dalam kejahatan, ya, foya-foya dan lain sebagainya. Ini dosa, ya. Ada yang keempat, kata Rasulullah SAW, tidak dikasih ilmu, tidak dikasih harta. Ngelihat orang yang ketiga ini mengatakan, andai kata saya punya harta seperti fulan, maka kemudian saya akan berbuat seperti apa yang dilakukan oleh fulan. Kata Rasulullah SAW, dosanya sama, ya. Dosanya sama, ini kedudukannya mempunyai dosa yang sama, padahal tidak nikmati apa-apa, ya. Di rumahnya fakir miskin, mau makan nggak ada, tapi ngelihat orang yang berbuat dosa, ya Allah, ya. Nah, ikhwani rahimakumullah, kita ini banyak melihat orang-orang yang semacam ini di televisi. Tinggal kita mau pilih yang jadi yang mana, ya. Ada yang foya-foya, kita lihat melongo, ya Allah, andai kata saya seperti dia, saya bisa berbuat seperti itu. Hati-hati, jangan ada niat seperti ini. Kalau kita melihat bagaimana gemerlapnya dunia yang ada pada mereka, lalu kemudian kita punya harap seperti mereka, khawatir nanti dosanya sama. Padahal kita nggak nikmati apa-apa, ya. Harusnya apa? Melihat orang-orang yang saleh. Maka betapa pengaruhnya seseorang itu kumpul dengan siapa, duduk dengan siapa. Tinggal kita kemudian melihatnya kepada siapa. Banyak-banyak melihat orang yang saleh, kumpul dengan orang yang saleh, melihat orang yang saleh, berharap seperti fulan, maka akan dikumpulkan bersama dengan fulan. Tapi kalau kita melihatnya televisi terus menerus, sinetron terus menerus, yang mana kehidupannya foya-foya dalam keadaan gemerlapnya dunia, lalu kemudian mengatakan, wah ini rumahnya bagusnya, ya, andai punya rumah seperti itu maksiatnya bisa gini. Tambah beringinan untuk bisa maksiat dan lain sebagainya. Ini malah khawatirnya akan dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang kita lihat terus menerus, karena dosanya dianggap oleh Rasulullah SAW sama, punya niatan yang buruk, ya, hanya nggak kesampaian, ya, karena tidak ada harta yang dimiliki oleh orang tersebut. Maka ikhwani rahimakumullah, bagaimana kita diminta oleh Rasulullah SAW untuk selalu kumpul dengan orang-orang yang baik, supaya kita banyak melihat orang yang saleh dan punya keinginan yang saleh walaupun belum kita kerjakan. Semacam itu ikhwani rahimakumullah, sehingga kita tahu dalam surat dalam surat Al-Falaq ini bagaimana kita diajarkan untuk minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bedanya antara surat An-Nas sama surat Al-Falaq adalah kalau surat An-Nas kita minta perlindungan kepada Allah dengan nama Allah, Rabbin Nas, Malikin Nas, Ilahin Nas, kita sebutkan 3. Minta perlindungannya kepada apa?
Dari apa? Minta perlindungannya dari gangguan syaitan saja. Satu, ya, gangguan syaitan toh. Ya. Sedangkan surat Al-Falaq kita minta perlindungannya kepada Allah dengan menyebut nama Allah Rabbil Falaq. Satu saja nama Allah, tetapi kita minta perlindungannya dari apa? Min syarri ma khalaq, keburukan semua makhluk. Ya. Kemudian wa min syarri ghasikin idza waqab, wa min syarri naffatsati fil uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Minta perlindungannya dari 4 hal. Kita mintanya kepada Allah dengan nama Allah Rabbil Falaq yang satu. Menunjukkan apa? Gangguan syaitan ini yang paling besar. Gangguan syaitan yang paling besar. Nama Allah yang 3 kita sebutkan hanya minta perlindungan satu daripada gangguan syaitan. Menunjukkan bagaimana gangguan syaitan ini memang berat sekali. Sebagaimana kita sebutkan dalam pembahasan kemarin, satu lewat dari ini syaitan akan kasih yang lain. Ya, syaitan akan berikan yang lain. Gak akan putus asa syaitan itu sampai akhir hayat. Sampai akhir hayat. Kalau belum mati ya belum selesai syaitan itu. Ya. Dan perjuangan terakhir syaitan ya saat sakaratul maut. Ya. Akan dia tunjukkan bagaimana supaya dia ini berubah akidah pada saat akhir kematian, sehingga orang tersebut pinginnya berubah, tetapi akan dijaga oleh Allah siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita perlindungan dari berbagai macam gangguan, sehingga kita termasuk daripada orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. الفاتح بقبول تمام كل شيء مأمول وإلى حيدة الرسول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة عوراتي وآمن روعاتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة أجمع. آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سولي صلى وسلم ربي وآلي وصحبي عدالة الصحبي والحمد لله في البدء والتناهي.